Mbak Diana Hairunisa. Monggo. Pinarek. Sendiri Mbak. Iya, Bu. Kok cantik banget Mbak. Habis dari mana? Mau kemana? Ini sekalian mau berangkat kondangan. Oh, mau kondangan. Iya. Sudah perkenalkan ya Mbak, saya Bidan Akila yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya kan baru double nikah. Dan ini rencana saya tuh mau program hamil. Mau program hamil. Nah ini suaminya kemana? Suaminya kebetulan masih kerja. Oh iya, nanti bantu saya untuk mengisi data suaminya ya. Iya. Saya tanya lagi, nama mbaknya siapa? Diana Khairunisa. Diana Khairunisa. Umurnya berapa Mbak? 25 tahun. 5 tahun. Nah, suku bangsanya orang Jawa asli apa? Orang Jawa. Agamanya Islam ya Mbak? Iya. Pendidikan terakhirnya apa? S1 Satu. Usianya apa Mbak? swasta. Alamatnya Tegundi. Dan Rejo kedua. Kalau nama suaminya? Diki Alamsyah. Nama suaminya Diki Alamsyah. Iya. Umurnya berapa? 28 tahun. Orang Jawa juga. Iya. Agamanya Islam juga ya Mbak? Iya. Pendidikan terakhirnya apa? Sama S1. Pekerjaan? Karyawan swasta. Alamatnya dan Rejo juga ya. Iya. Ini ada keluhan ya Mbak? Kebetulan nggak ada. Saya tanya riwayat haid ya Mbak. Haid pertama kali umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Itu siklusnya 28 hari atau 30 hari? 30. 30 hari. Biasanya dalam sehari ganti berapa pembalut Mbak? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3. Ada nyeri head nggak setiap mens? Mungkin pas hari-hari pertama. Hari pertama. Biasanya lama haidnya berapa hari? Seminggu. Seminggu. Dari mbaknya, keluarga atau dari suaminya, dari riwayat penyakit gula, jantung, hipertensi, asma, Nggak ada. hepatitis, HIV, nggak ada ya? Ini waktu SD udah ikut imunisasi lengkap ya Mbak? Sudah pernah kami belum Mbak? Belum. Belum. Biasanya makan sehari berapa kali? 3 kali. Itu lengkap ya Mbak, ada nasi, lauk pauk, sayuran gitu ada. Ada. Biasanya makan buah sehari berapa kali atau seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Makan cemilan nggak Mbak? Iya. Apa biasanya? Banyak ada pantangan makanan nggak? Nggak ada. Biasanya minum sehari berapa gelas? 6 6. Air putih ya? Apa teh juga? sama teh. Untuk buang air kecil ada masalah nggak? Enggak. Biasanya sehari berapa kali? 3 kali. Untuk buang air besar ada masalah? Enggak. Sehari berapa kali? 1 kali. Untuk mandi biasanya sehari berapa kali? 2 kali. Untuk keramas seminggu berapa kali? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Berarti seminggu 3 kali ya? Terus untuk gosok gigi berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ganti pakaian 2 kali sehari. 2 kali sehari. Untuk tidur malamnya biasanya berapa jam Mbak? 7 jam. Tidur siang? Sering tidur siang nggak? Kadang-kadang Kadang-kadang. Biasanya berapa jam? 1 jam. Mbaknya sering olahraga enggak? Jarang. Jarang. Tapi ada olahraga
olahraga yang dilakukan? Biasanya kalau pas weekend Apa biasanya? lari. Dari mbaknya ada kebiasaan merokok, minum alkohol, obat-obatan, jamu, Enggak. seks bebas, nggak ada ya? Ini menikah udah 2 bulan yang lalu ya mbak? Iya. Berarti waktu menikah umurnya masih 25. Ini pernikahan yang ke-1 Iya. hubungan dengan suaminya gimana mbak? Baik? Baik. Keinginan hamil ini diharapkan oleh mbaknya, suami, sama keluarga. Iya. Biasanya yang cara pemecahan masalahnya gimana? Dengan berdiskusi atau diem-dieman atau gimana? Iya, diskusi dulu sama Diskusi. suami. Yang mengambil keputusan dalam rumah tangga siapa? Suami. Suami. Berarti kalau misalnya ada apa-apa itu tergantung suami. Iya. Tinggal serumah dengan suami atau mertua? Sama suami. Suami aja. Iya. Orang terdekatnya suami ya mbak? Iya. Habis ini nanti saya periksa itu ya, BB, terus tinggi badan, tensi, sama lingkar rungannya ya. Ukur beratnya dulu mbak. Sandalnya dilepas. Oh, iya. 40 ya mbak. Ukur tinggi, kakinya nempel tembok. Satu lima tiga. 8 lagi. Saya cek tensinya. Tensi dulu mbak. Maaf ya mbak, kok bayaknya beda sama. Agak rendah ya mbak, 9,8. Biasanya masih gini atau gimana? Iya, biasanya masih gitu. Oh, saya ukur tinggal rungannya, tangannya boleh tekuk. Ke 3,5. Tensinya 99,8, nadinya 76, beratnya 3,5. Nah nanti setelah ini saya akan memberikan saran dan arahan ya mbak, karena mbaknya ingin program hamil. Jadi kan kehamilan itu pertemuan antara sel sperma sama sel telur dari mbaknya. Nah sperma sama ovum atau sel telur itu lebih efektif bertemu saat masa subur. Nah masa subur itu cara menghitungnya biasanya pada 13 hari setelah hari pertama haid. Misalnya hari pertama haidnya itu tanggal 1, berarti tanggal 13 itu kemungkinan masa subur, puncak masa subur. Nah 3 hari setelah dan 3 hari sebelum itu juga termasuk masa subur, tapi lebih efektif itu di pertengahan itu. Nah ada tanda-tanda masa subur. Yang pertama itu perubahan lendir cervix. Biasanya lendir yang keluar dari itu area kemaluan itu bertekstur lengket dan kental. Dan yang kedua, maaf, dorongan seksualnya meningkat karena ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang ketiga,
temperatur tubuh meningkat. Itu biasanya di masa subur itu suhu mbaknya lebih hangat dan payudara lebih lunak. Selanjutnya ada kriteria perempuan yang layak hamil. Idealnya tuh hamil usia 20 sampai 35 tahun. Nah, ini kan mbaknya udah 25 tahun, itu udah layak untuk hamil. Dan idealnya jumlah anak kurang dari 3. Jika lebih dari 3 dianjurkan tidak hamil lagi. Dan jarak kehamilan itu lebih dari 2 tahun. Dan untuk IMT nya sendiri itu idealnya 18,5 sampai 25. Jika IMT nya kurang dari 18,5 disarankan untuk menunda kehamilan sampai IMT nya meningkat di angka 18,5 sampai 25 itu. Kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan itu HB, terus penyakit tidak menular seperti IBM, hipertensi, jantung. Soalnya kalau hamil jika ada hipertensi itu membahayakan, dan penyakit menular tentunya juga membahayakan. Dan kondisi kesehatan jiwanya itu juga perlu diperhatikan. Terus nanti kalau mbaknya mens itu setiap bulan ditandai di kalender kapan mbaknya mens, terus kapan berhenti mens, itu ditandai. Di HP kan juga udah ada aplikasinya, itu dicatati. Jadi nanti kalau sekiranya telat mens atau apa gitu bisa langsung dites. Dan juga bisa untuk mengetahui kapan masa subur. Nah, jadi itu ada beberapa tanda-tanda kehamilan. Yang pertama tidak mens. Nah, tadi manfaatnya untuk menandai tanggalan itu biar tahu, oh kok bulan ini aku belum mens, itu bisa dicek. Terus timbul rasa mual, muntah, pusing, terutama pada pagi hari. Terus juga sering buang air kecil karena kantong pipisnya itu ditekan sama adanya janin. Terus tidak ada nafsu makan. Terus tes kehamilan atau tes packnya itu positif. Terus perut membesar dan ada gerakan janin. Nah, jadi seperti itu ya Mbak. Apa ada yang ingin dikonfirmasi? Apa ada yang ingin ditanyakan? Nanti saya resepkan obat, itu tablet FB, bisa diminum seminggu sekali. Kalau mbaknya mens diminum sehari sekali. Itu buat menyiapkan kehamilan, biar nanti kalau hamil HB-nya bagus. Terus juga saya resepkan asam folat, itu juga buat menyiapkan kehamilan. Nanti obatnya bisa diambil di apotek ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, nanti resepnya diambil di sana dan langsung ke apotek ya. Oh ya, kasih ya Bu ya. Iya.